Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sesi hukum Newton tentang gravitasi. Biasanya kalau Newton terkait dengan hukum 1, 2, 3 Newton. Tapi kali ini tidak. Kali ini kita akan bahas hukum Newton spesial tentang gravitasi. Nah, ini apa saja yang akan kita bahas di materi kita kali ini? Ada 4 hal ya. Yang pertama kita akan bahas tuntas hukum gravitasi Newton. Yang pertama. Yang kedua kita akan bahas medan gravitasi. Apa sih medan gravitasi itu? Yang ketiga kita akan bahas satelit bumi, spesial satelit bumi ya, karena banyak soal-soal terkait ini. Kalaupun mau membahas satelit yang lain di planet lain juga boleh saja. Tetapi kita akan fokus ke satelit bumi. Kemudian yang keempat kita akan bahas tentang hukum Kepler ya, hukum Kepler. Jadi ada 4 hal. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah hukum gravitasi bumi. Ya, spesifik hukum gravitasi Newton yang berlaku untuk semua planet ya, bumi, Mars, dan seterusnya. Oke, hukum gravitasi Newton. Ini berawal dari sebuah kejadian ya, ketika Sir Isaac Newton ya, paman mereka ya gitu, sedang duduk di bawah pohon apel gitu ya. Tiba-tiba apelnya ya, bukan pohonnya, apelnya jatuh. Lalu dia berpikir, kok bisa ya apel jatuh? Bisa ya gitu ya. Apa penyebabnya? Gitu. Kenapa bisa jatuh ke bawah? Kenapa tidak ke mana? Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu dia berpikir dan menghitung dan sebagainya. Lalu dia membuat suatu hukum ya, yang menurut Newton adalah sebagai berikut. Jika ada 2 buah benda, katakanlah ini benda 1, ini benda 2. Saya tulis ini adalah M1, ini adalah M2. Berada pada jarak. Jadi keduanya ada pada jarak. Ya, R ini. Ya, massa 1, massa 2 berada pada jarak R. Maka menurut Newton di sini akan saling tarik-menarik ya. Ada gaya tarik-menarik. Gaya berarti force ya, seperti itu. Ya, ini F12, ini F21 sama saja ya. Kita sebut sebagai F ya, kayak tadi. Pertanyaannya adalah berapakah besar F ini? Nah, menurut Newton bahwa besarnya gaya ini adalah perkalian antara massa 1 dikali massa 2 dibagi R kuadrat yang nantinya akan muncul konstanta ya. Nah, sebagai penyeimbangnya gitu adalah konstanta G. Nah, kita coba ketahui dulu apa sajakah itu. Kita coba runut lagi. G adalah konstanta ya. Konstanta gravitasi, dan ini hafalan, mohon dihafal, nilainya adalah 6,672 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter persegi kilogram persegi. Nah, ini hafalan adik-adik ya. Kalian boleh biasanya soal-soal tertentu hanya melibatkan angka 6,6. Tapi kalau misalkan dimintanya full 6,672 silakan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah M. M ini tadi adalah massa yang pertama. Karena ini massa dalam satuan standar internasional adalah kilogram. Nah, yang terakhir adalah R. R di sini adalah jarak ya. Jarak dari kedua benda. Oke. Ingat, R-nya kuadrat. Nah, seperti itu. Lalu kita analisis ya, kita analisis. Di sini kita lanjutkan, kita analisis rumusan ini bahwa ternyata F itu adalah berbanding lurus dengan perkalian antara massa 1 dengan massa 2. Ya, dari rumus ini kita bisa melihat ya, ini adalah pembilang perkaliannya. Nah, maka kita bisa buat rumusan baru kalau mau, misalkan F1, F2. Seandainya massa 1 atau massa 2 dirubah, maka kita akan dapatkan sebuah perbandingan M1, M2 dibagi M1 aksen dikali M2 aksen. Artinya apa? Artinya kita bisa mengetahui berapa gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut kalau massa 1 diubah, massa 2 diubah. Ya, ini aksen berarti massa setelah diubah. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah berbanding lurus. Semakin besar ya, semakin besar massa mereka, maka semakin besar gaya tarik-menarik di antara mereka. Nah, kemudian selanjutnya kita analisis lagi bagaimana gaya terhadap jarak. Oke, maka kita akan dapatkan di sini bahwa gaya tarik-menarik
itu ternyata berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, artinya apa? Artinya semakin kecil, maaf, semakin dekat jarak kedua material tadi, benda tadi, maka gayanya semakin besar. Ya, jadi kalau ini kan kalau di matematik dia adalah penyebut. Kalau penyebutnya kecil, maka hasilnya adalah besar. Contohnya setengah dengan seperempat. Setengah penyebutnya 2, sedangkan seperempat penyebutnya 4. Berarti besarnya setengah karena penyebutnya 2. Jadi semakin kecil, semakin besar. Nah, ini bisa kita buat formula baru ya. Kalau ada soal yang terkait dengan ini, kita akan dapatkan F1 F2 R1 karena dia terbalik R2 R1. Langsung saja dikuadratkan. Nah, gitu. Nah, ini ada soal-soal banyak sekali terkait dengan perbandingan antara gaya tarik gravitasi dengan jarak kedua benda ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita artinya apa? Artinya bisa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu sulit membayangkan, makin jauh kamu dengan seseorang, maka akan semakin kecil gaya tariknya. Ya, seperti itu. Oke, nah ini penting sekali ya. Jadi kita analisis sampai ke sana. Oke, dan yang paling penting adalah menghafal dari hukum Newton gravitasi, di mana gaya gravitasi menurut Newton adalah berbanding lurus dengan perkalian antara massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kalau ada soal yang terkait dengan hukum Newton, misalkan seperti ini, ada sebuah pernyataan, gaya tarik-menarik antara dua buah benda berbanding terbalik dengan jarak. Betul apa salah? Jawabannya adalah iya, salah. Kenapa? Karena harusnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi jaraknya dikuadratkan, seperti itu. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengecoh kita, hati-hati. Nah, lalu bagaimana dengan bumi kita? Bumi kita dengan planet lain, misalkan yang terdekat adalah Venus ya. Kenapa bumi dengan Venus tidak? Yaitu karena saking besarnya dan jaraknya jauh. Jarak antara bumi dengan Venus itu jauh sekali, sehingga bayangkan kalau pembaginya jaraknya jauh, berarti gayanya kecil. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita ada tarik menarik dengan planet lain, cuma kecil sekali karena jauh jaraknya sangat jauh sekali. Oke, itu terkait tentang teori gravitasi menurut Newton. Nah, kita akan coba contoh-contoh soal aplikatif ya yang terkait dengan ini. Mudah-mudahan materi ini tentang hukum gravitasi Newton jelas. Kita akan lanjut ke soal-soal ya. Siap? Sekarang kita coba contoh soal nomor 1 ya, sesuai dengan yang ada di catatan kalian. Sebagai berikut soalnya. Nomor 1, tentukan besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda di ruang angkasa bermasa 5.000 kg dan mengorbit bumi dengan jari-jari 1 × 10⁻⁷ meter ya. Di mana informasinya ada juga di sini massa bumi yaitu sebesar 6 × 10⁻24 kg. Nah, di sini tidak disertakan konstanta gravitasi. Nah, itu berarti sudah menjadi hafalan kalian, yaitu sebesar 6,672 × 10⁻⁻11. Nah, oke, kita akan coba klasifikasi pertama. Yang pertama adalah benda bermasa 5.000 kg. Benda bermasa 5.000 kg. Ini berarti informasi massa 1. Dan dia ada dalam pengaruh massa 2, yaitu massa bumi. Nah, ini adalah massa 2. Saya sebut M2 ya. Kemudian dia mengorbit dengan jari-jari. Nah, ini berarti adalah informasi jari-jari R. Oke. Dan pertanyaannya adalah berapakah besar gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda? Ini berarti pertanyaan tentang F. Sesuai dengan hukum gravitasi Newton, besarnya F adalah G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya yang tadi sudah saya klasifikasikan ya. Masukkan angkanya, G-nya berapa? Ya 6,672. Tapi kita cukup boleh 6,6 saja kali 10⁻⁻11 dikali M1. M1-nya adalah 5.000 atau saya tulis sebagai 5 kali 10⁻³ pun 5.000 juga tidak apa-apa. Ini lebih mudah saja untuk notasi ilmiahnya. Kemudian M2 adalah sebesar 6 kali 10⁻24.
dan ini dibagi ya dengan jaraknya yaitu R sebesar 1 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan. Nah, caranya biar gampang adik ya kalian 6,6 kamu kalikan dengan 5, kamu kalikan dengan 6 dibagi 1 ya. Kalau bagi 1 berarti aman. 6 kali 5 30. 30 dikali 6,6 adalah 198. Oke, jadi 198. Nah, sekarang kita tinggal operasi pangkatnya. Operasi pangkatnya adalah negatif 11 ini ditambah 3 ditambah 24 dikurangi karena ini kan 7 dikuadrat 10 pangkat 7 kalau dikuadratkan berarti 10 pangkat 14. Kalau naik ke atas berarti dia negatif ya. Berarti negatif 11 ditambah 3 ditambah 24 dikurangi 14 ya. Oke, berapa hasilnya? 10 pangkat 2. Sehingga dengan demikian gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut adalah 198.000 Newton. Ingat satuan gaya adalah Newton. Saya rasa cukup jelas ya. Oke. Nah, kita akan lanjut dengan soal yang kedua ya, masih terkait tentang gaya gravitasi. Ini dia soalnya. Kalian bisa lihat catatannya. Ada dua buah benda, di sini adalah benda P dan benda R. Benda P masanya adalah 1 kilo dan benda R masanya adalah 4 kilo. Di antara benda P dan benda R ada benda S. Ya, ada benda S yang masanya 2 kilo. 2 kilogram. Jarak antara P dengan R 6 meter. Ya. Jaraknya 6 meter. Nah, informasi di soal dikatakan bahwa jika gaya yang dirasakan oleh benda S yang ada di antara, saya nggak nyebut di tengah-tengah ya. Jadi bukan di tengah-tengah tapi di antara, itu adalah 0. Jadi si S ini merasakan gaya gravitasi sebesar 0, pengaruh dari P dan R. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jarak si benda S ini terhadap benda P ini? Itu pertanyaan. Jadi istilahnya PS itu berapa seperti itu. Nah, untuk menjawab ini kita akan fokus ke S ya. Pertama, kamu lihat gaya-gaya yang bekerja di benda S. Benda S terhadap P dia ketarik. Ya, dia tertarik sebesar F, saya sebut F1 saja. Gitu. Kemudian terhadap R dia pun tertarik sebesar F2. Jadi S ini sepertinya sedang diperebutkan ya. Oke, oleh P ketarik, oleh S ketarik, atau mungkin si S ini suka kedua-duanya dalam bahasa itu ya, seperti itu. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari F1 dan F2. Tapi itu terlalu lama ya. Kenapa? Informasinya sudah jelas bahwa gaya gravitasi yang dirasakan oleh S adalah 0. Berarti ini adalah F1 dengan F2. Bagaimana caranya supaya menghasilkan Fs sama dengan 0? Nah, caranya adalah F1 harus sama dengan F2. Ya. Kalau misalkan nih, ini 5 Newton, ini 5 Newton. Maka 5 dikurangi 5. Kan berlawanan arah. Ingat, vektor ini berlawanan arah. Berarti dia hasilnya 0. Oh, udah cocok. Nah, di sini kita mulai bekerja. F1 sama dengan F2. F1 berarti interaksi antara P dengan S. Kita gunakan rumusan sesuai dengan hukum gravitasi Newton bahwa F1 berarti G MP dikali MS dibagi PS kuadrat. Maksudnya R. RPS kuadrat. Kemudian ini G berarti ini yang kedua berarti interaksi antara S dengan R. G MR dikali G MS dibagi jarak antara S dengan R, yaitu R S R kuadrat. Nah, sekarang kita harus menentukan dulu secara matematik. Kalau misalkan jarak P ke R adalah 6 dan kita anggap jarak PS adalah kita anggap X, maka jarak SR adalah sisanya, yaitu 6 dikurangi X. Nah, ini kita akan masukkan ke rumusannya. Nah, kita sebelum masuk rumusannya, kita bisa lihat di sini, kita bisa mengeliminasi ya beberapa besaran G-nya, karena ini adalah sama, luas kanan kiri sama, S-nya juga kita bisa hapuskan, seperti itu. Maka yang tersisa adalah MP. Oke, yang tersisa adalah dari sini
MP dibagi RPS kuadrat. Sama dengan MR per RSR kuadrat. Ya, pakai kurung nggak juga nggak masalah ya. Oke, nah setelah itu kita masukkan angka-angkanya. MP berapa? MP adalah, di sini ada massa benda P, 1 kilo. Berarti di sini masuk. 1 kilo dibagi RPS, RPS X. Berarti X kuadrat sama dengan gitu kan. Massa R berarti 4. Dibagi jarak S ke R, 6 dikurangi X. Dikuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini, saya sarankan kamu lakukan seperti ini. Karena kalau dibuat dengan cara matematik agak ribet, kamu bisa gini. Cara cepat, set, kamu buat akar. Kamu akarkan semua. Hasilnya adalah akar 1, 1, akar X kuadrat X. Akar 4, 2, akar 6 X kuadrat 6 min X. Kali silang. Kali silang, 2 kali X 2X sama dengan 6 dikurangi X. X-nya pindah, ruas kanan pindah ke kiri, 2X ditambah X, berarti 3X sama dengan 6. So, X-nya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2 meter. Oh, kalau begitu kita tahu. Maka kita harus menempatkan S dari sebelah kanan P sejauh 2 meter agar gaya gravitasi yang dirasakan S-nya 0. Berarti dari ke R berapa? Ya sisanya. Kalau ini 2, berarti ini adalah 4.